Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan gambaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aris, SOS MSI. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Puang Rima Gelatung Sengkang. Saya mengajar di Fakultas Administrasi di jurusan Administrasi Publik. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu, saya akan jabarkan satu-satu ya, beberapa mata kuliah. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa pendidikan saya, S1 saya juga administrasi publik ya. Kemudian yang kedua di S2 saya juga saya selesai di jurusan administrasi publik, dan sesuai dengan tempat saya mengabdi pada saat sekarang ini juga mengajar di administrasi publik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjabarkan mata kuliah yang saya ampu selama beberapa semester. Ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa mata kuliah yang saya ampu di Universitas Puang Rima Gelatung Sengkang. Yang pertama saya mulai dari semester ganjil. Di semester ganjil saya mengampu dua mata kuliah. Yang pertama administrasi pembangunan dengan N3 SKS, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga 3 SKS. Mata kuliah saya ini ada yang di semester 7 dan ada yang di semester 5. Administrasi pembangunan itu adalah di semester 5, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu di semester 7. Yang pertama, untuk administrasi pembangunan saya mengajarkan dua kelas, yaitu kelas E dan kelas A, yang jadwalnya di setiap hari Rabu. Sedangkan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan saya mengejar di setiap hari Kamis ya, dengan beberapa kelas, diantaranya kelas D, kelas C, kelas D, termasuk juga kelas F ya. Jadi kami paralel ada beberapa kelas dalam semester itu yang saya ajarkan dengan mata kuliah yang sama. Saya coba jabarkan sedikit untuk mata kuliah administrasi pembangunan. Di sana kami melakukan pembelajaran dengan beberapa sistem. Adapun materi yang ada yang kami bahas di dalam mata kuliah itu, yang pertama terkait dengan konsep pengertian administrasi pembangunan, baik secara konseptual maupun pengertian yang dijabarkan menurut para ahli. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk menjadi bagian di pembahasan kami di administrasi pembangunan adalah kami mencoba menjabarkan secara keseluruhan pembangunan itu seperti apa yang harus dibangun, ya, apa yang harus dibangun. Karena sesungguhnya mahasiswa atau kita sering menganggap bahwa pembangunan itu adalah secara fisik ataupun secara infrastruktur. Tetapi yang kami jabarkan di sini bukan hanya terkait dengan fisik, tetapi yang sangat penting adalah pembangunan secara manusianya. Bagaimana membangun manusia dengan merubah pola pikirnya, merubah mindsetnya agar mereka mampu melakukan perubahan dalam kehidupannya demi kehidupan yang lebih baik. Ini sangat penting karena kenapa? Ini menjadi hal yang sangat urgent di kalangan mahasiswa kita, agar supaya ke depannya dia tidak hanya fokus terkait dengan pembangunan secara infrastruktur, tetapi bagaimana dia mampu setelah melihat ataupun setelah memahami mata kuliah ini, dia mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang mampu mengubah diri sendiri, mengubah mindsetnya maupun orang lain di dalam melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Ya. Kemudian di administrasi pembangunan juga kami membahas terkait dengan konsep-konsep secara umum. Bagaimana melakukan proses pembangunan, bagaimana rencana, bagaimana melakukan koordinasi, terutama dalam hal ini fungsi-fungsi manajemen kita implementasikan di dalam kegiatan pembangunan itu. Nah, kami selalu mengaitkan antara fungsi manajemen dengan pembangunan, karena pembangunan itu tidak bisa terlepas dari fungsi manajemen ini. Ya, kalau kita melihat ada beberapa fungsi manajemen yang sering saya jabarkan di dalam administrasi pembangunan, mulai dari planning, organizing, executing, dan controlling.
Bahkan ada juga kami melakukan teori lain terkait dengan fungsi manajemen, misalnya teorinya Gulich, teorinya Henry Fayol, dan lain-lain sebagainya. Ada yang planning, organizing, staffing, directing, controlling, organizing, dan reporting. Itu semua kami implementasikan dan biasanya kami lakukan dalam bentuk pembahasan, kemudian kami lakukan studi kasus. Ya. Kemudian selain materi-materi, kemudian pembahasan yang terkait dengan pembangunan, pendekatan yang digunakan dan lain sebagainya, kami juga melakukan studi kasus. Ya, di dalam studi kasus itu kami mencoba melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian kami kaitkan dengan materi yang ada dan kami memberikan kesimpulan terutama dalam hal memberikan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pembangunan ke depan. Dan kemudian yang kedua, mata kuliah yang kedua yang saya ampu adalah terkait dengan mata kuliah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya. Di dalam mata kuliah ini, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ini saya ajarkan di semester 7. Jadi saya mengampu beberapa kelas, diantaranya kelas G, kelas C, kelas D, dan sebagainya. Ya. Apa yang menjadi pembahasan di dalam mata kuliah ini? Yang pertama, kami memperkenalkan kepada mahasiswa apa itu masalah, apa itu pemecahan masalah, apa itu pengambilan keputusan, kapan kita harus melakukan tindakan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana melakukan pemecahan masalah yang memberikan dampak yang luar biasa atau memberikan sebuah solusi baik secara individual maupun secara organisasi. Nah, di dalam pemecahan masalah itu, pengambilan keputusan itu yang kami tekankan adalah ini menjadi bekal bagi mahasiswa kami ketika keluar sudah selesai di masa pendidikannya dan dia sudah terjun di lingkungan kerja, mereka mampu mengendalikan diri, mampu mendeskripsikan, mampu memahami bagaimana masalah itu terjadi, mampu melihat bagaimana keterlibatan dan urgensi dari persoalan itu, dan yang paling penting adalah mampu memberikan pemecahan masalah di dalam masalah ini, mampu mengambil keputusan yang tepat yang bisa berdampak positif bagi individu maupun secara organisasi. Ya. Ini juga di pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu kami berupaya lebih banyak di lapangan. Ya. Selain kami membahas hal-hal ataupun materi-materi yang terkait dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, juga kami lebih banyak di lapangan. Apa yang kami lakukan di lapangan adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa kami. Ya, membimbing dan mengarahkan mahasiswa kami untuk terjun di lapangan, baik itu di instansi pemerintah atau di perusahaan atau di masyarakat. Bagaimana saya mengajarkan dan mendampingi mereka menemukan masalah di lapangan. Setelah masalahnya sudah ditemukan, apakah sampai di situ? Tidak. Setelah masalah ditemukan, kami mencoba menganalisis. Ya, biasanya di dalam menganalisis itu kami melakukan pendekatan 5W tambah 1H. Atau biasa juga kami melakukan kegiatan atau pendekatan yang lain, yaitu analisis SWOT. Ya, ini yang paling banyak kami gunakan adalah analisis SWOT, terutama di dalam hal-hal yang sifatnya lebih besar atau lebih kompleks, ya, lebih kompleks karena hasilnya biasanya akan lebih detail. Ya. Di sini saya ketika saya mendampingi, maka saya mengarahkan mereka bagaimana mendeskripsikan, kemudian bagaimana memahami dan bagaimana menentukan tindak lanjut terkait dengan masalah yang pengambilan keputusan yang tepat yang kira-kira sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ya. Kemudian ini ada 2 mata kuliah saya di semester ganjil. Saya pindah di semester genap. Ya. Di semester genap itu saya mengampu 3 mata kuliah. Yang pertama pendidikan anti korupsi dengan 3 SKS, kemudian seminar masalah pembangunan daerah dengan 3 SKS, kemudian yang ketiga adalah teori-teori birokrasi. Juga akan saya coba menjabarkan ketiga mata kuliah saya ini. Di mata kuliah saya ini yang pertama adalah pendidikan anti korupsi. Ini adalah hal yang sering kita temukan. Jadi mahasiswa tidak asing dengan mata kuliah ini. Kenapa? Karena di mata kuliah pendidikan anti korupsi ini kami lebih banyak membahas terkait dengan fenomena yang ada ataupun perilaku yang ada yang terkait dengan korupsi. Misalnya kami membahas terkait dengan studi kasus atau kami membahas tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Ya. Dan sebelum kami lanjut ke situ, di pendidikan anti korupsi itu kami mencoba menjabarkan sebenarnya korupsi itu seperti apa,
Apakah korupsi itu hanya pada uang saja, atau apakah hanya korupsi itu hanya ketika kita berbicara terkait dengan penyelewengan anggaran dan lain sebagainya? Tentu tidak. Tetapi kami mencoba menjebarkan secara detail, memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa yang dimaksud dengan korupsi atau itu adalah ketika ada hal-hal yang merugikan orang lain, ya, terutama terkait dengan kepentingan publik yang dilakukan oleh oknum ataupun pejabat publik. Ya, misalnya dengan melakukan hal-hal yang merugikan terkait dengan kepentingan umum dan lain-lain sebagainya. Ya. Di sini di pendidikan anti korupsi ini sangat menarik. Kenapa? Karena saya mencoba memutarkan beberapa video-video ataupun saya mencoba memutarkan ataupun memperlihatkan video-video yang terkait dengan korupsi. Kemudian setelah itu kami memberikan kesempatan untuk melakukan deskripsi atau menelaah apa yang terjadi, siapa yang dirugikan, apa kerugiannya, dan lain-lain sebagainya. Itu kami sangat menarik karena kami mencoba lebih menghidupkan suasana dengan menyediakan video-video per kelompok, ya. Kemudian kami mencoba memberikan kesempatan mendeskripsikan dan juga mencoba untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Ya, di pendidikan anti korupsi juga itu, ya, kami mencoba, ya, meminta kepada seluruh mahasiswa untuk memahami dan memberikan solusi kira-kira apa yang paling tepat di masa yang sekarang ini supaya mereka mampu, ya, mereka mampu untuk memahami bahwa inilah kira-kira yang tepat yang bisa kita lakukan agar supaya tidak terjadi korupsi atau minimal bisa meminimalisir daripada korupsi itu. Dan di pendidikan anti korupsi ini juga, ya, kami mencoba agar supaya di pendidikan anti korupsi ini kami mencoba agar supaya di dalam menentukan sikap tindakan juga mahasiswa mampu memahami bagaimana peran semua pihak di dalam menghindari ataupun di dalam memberantas korupsi itu. Ya. Ini yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua, untuk mata kuliah saya yang kedua adalah seminar masalah pembangunan daerah. Ya. Jadi di sini kami lebih banyak membahas terkait dengan pembangunan daerah. Terkait dengan mata kuliah saya di semester awal ada administrasi pembangunan. Di semester ini, semester 7 kami mencoba melanjutkan dengan seminar masalah pembangunan daerah. Ini sangat relevan. Kenapa? Karena di seminar masalah pembangunan daerah itu kami mencoba menjabarkan bagaimana melakukan seminar, apa itu seminar, kemudian bagaimana dengan konteks pembangunan daerah yang terjadi sekarang, apa kendala, apa solusi yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu di seminar masalah pembangunan daerah itu kami membuat sebuah seminar. Kami membuat seminar dengan mahasiswa dengan mendatangkan ahli di bidangnya, terutama di dalam bidang yang ahli di bidang pemerintahan daerah. Kami mencoba melakukan itu sebagai bentuk apresiasi kami untuk untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait dengan pemerintahan daerah agar supaya memberikan sebuah luaran atau output untuk memberikan untuk meningkatkan daripada kualitas pembangunan daerah itu sendiri, ya. Kemudian mata kuliah saya yang terakhir di semester genap itu adalah teori-teori birokrasi. Ini mata kuliah saya juga sangat relevan semuanya. Kenapa? Karena di teori birokrasi itu kami membahas teori birokrasi, apa itu teori birokrasi, teori apa yang digunakan, dan saya banyak-banyak juga membahas terkait dengan teori yang teori yang sangat relevan yang terjadi dengan lingkungan birokrasi. Di sini saya menjabarkan apa sih itu birokrasi, kemudian teori-teori birokrasi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian bagaimana birokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kami mencoba mengkaji beberapa aspek, ya, baik secara aspek secara birokrasi ataupun bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah birokrasi. Jadi ini ada 5 mata kuliah saya yang saya ampu untuk di semester ganjil dan semester genap, ya. Semuanya sangat terkait antara mata kuliah 1, 2 sampai mata kuliah seterusnya. Nah, di mata kuliah saya ini adapun teknik yang saya lakukan di dalam menyampaikan mata kuliah saya. Yang pertama, saya tentu adalah kontrak kuliah, ya. Di kontrak kuliah itu saya selalu membuat kontrak yang saya sepakati dengan mahasiswa ini sebagai bagian untuk memberikan pegangan
antara mahasiswa dengan saya sebagai indikator saya untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa terkait dengan nilai yang didapatkan di semester akhir, di akhir semester. Ya, di situ kami melakukan kontrak. Setelah disepakati, kami detail secara kontrak bagaimana kontraknya dan lain sebagainya. Kemudian di dalam penyampaian materi saya, ya, saya lebih banyak melakukan brainstorming. Ya, saya lebih banyak melakukan brainstorming, terutama ketika saya harus mengambil hal-hal yang terkait dengan ide dan lain sebagainya. Ya, setelah saya menjabarkan hal-hal penting yang terkait dengan mata kuliah saya menjabarkan poin-poin penting setiap pertemuan itu, maka saya mencoba melemparkan kepada mahasiswa apa yang kira-kira masih belum dimengerti, ya, atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah yang kita bahas, terkait dengan materi yang kita bahas pada hari itu, pada kesempatan itu. Kami memberikan kesempatan. Ya, ketika ada yang memberikan pertanyaan atau yang ingin memberikan memberikan saran, maka tentu kami harus selesaikan itu. Dan salah satu teknis saya untuk menyelesaikan itu dengan sesuai dengan referensi yang kami miliki, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi masukan-masukan. Ya, ada ide yang disampaikan itu kami tampung dan kami ramu menjadi satu hal yang menjadi output di dalam pertemuan itu sebagai bekal kami ke depannya. Dan yang paling penting adalah kami melakukan selain tanya jawab, brainstorming dan lain sebagainya, di akhir saya selalu melakukan menarik kesimpulan dari pembahasan yang kita lakukan pada kesempatan ini. Ya. Di dalam melakukan kesimpulan tentu sesuai dengan apa yang telah dibahas, ya. Jadi kesimpulannya ada dan itu akan kami refleksikan di pertemuan berikutnya. Jadi apa yang saya bahas hari ini, minggu depan sebagai refleksi adalah menanyakan kembali apa yang kita bahas minggu lalu, karena yang terkait hari ini akan sangat terkait, ya, untuk memudahkan kita melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah yang akan kita bahas berikutnya. Jadi kemudian setelah itu juga ada penugasan kami sebenarnya ada beberapa, ada yang saya gunakan melalui presentase, ada penugasan secara kelompok dan secara individual, ya. Dan di individual itu biasanya berbentuk analisis, ya. Ada tugas-tugas yang biasa dilakukan melalui Google Chrome, biasa dilakukan melalui melalui WA, kemudian ada yang dikirimkan ke email saya dan lain sebagainya. Dan di dalam di dalam tugas itu kami tentu akan memberikan skor agar supaya sebagai apresiasi dan evaluasi kepada mahasiswa untuk menilai seberapa jauh pemahaman terkait dengan mata kuliah ataupun terkait dengan materi yang dibahas pada kesempatan itu. Ini adalah sebuah kesimpulan kami terkait dengan bagaimana kami menyampaikan mata kuliah itu dan mata kuliah apa yang saya ampu di dalam menjalankan tugas saya sebagai dosen di Universitas Puang Rimalatung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.